Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan untuk mengenal Engkau. Dan meskipun malam hari ini kami akan belajar dari kesalahan bahkan kesesatan dari suatu aliran, tapi biarlah dengan itu kami juga bisa melihat kebenaran dengan lebih terang lagi. Pimpin kami, karena kalau Engkau tidak memberikan pengertian, kami tidak akan sanggup untuk menangkap kebenaran. Kalau Engkau tidak memberikan kehausan, kami tidak akan punya kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam. Berkatilah kami semua dan anugerahkan apapun yang kami perlukan untuk bisa belajar bersama-sama pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam hari ini kita akan membahas satu kelompok ya, dan cukup untuk satu kali pembahasan, yaitu kelompok yang bisa disebut sebagai Oneness Pentecostalism. Ya, ini berespon terhadap kerinduan satu jemaat yang pengen membahas bagian ini ya. Oke, kita akan membahas tentang sekali lagi tentang Oneness Pentecostalism, bagaimana kita akan berapologetik terhadap ajaran-ajaran atau paham dari kelompok ini ya. Mungkin beberapa di antara kita cukup asing ya dengan istilah ini, Oneness Pentecostalism. Apa itu? Nanti kita akan lebih jauh akan melihatnya. Sebelumnya kita akan melihat pentingnya membahas kelompok ini ya. Apa sih pentingnya membahas kelompok ini? Yang pertama jelas karena kelompok ini eksis, dia ada. Meskipun tidak mayoritas, tapi mereka itu ada ya. Bahkan bukan hanya di luar negeri, di Indonesia itu sudah ada. Dari Walter Martin, dia memberikan satu alasan mengapa kita penting untuk membahas kelompok ini. Oneness Pentecostalism adalah salah satu bentuk penyimpangan teologis yang paling berbahaya dalam tubuh kekristenan saat ini. Ya, jadi bahasanya Walter Martin ini adalah penyimpangan teologis yang paling berbahaya dalam tubuh kekristenan. Nanti kita lihat bagaimana itu bahayanya ya. Kenapa? Karena ia menggunakan bahasa Alkitab, pakai bahasa Alkitab, tapi mengisinya dengan makna yang asing bagi iman historis. Jadi bagi Walter Martin sekali lagi, kelompok ini atau aliran ini menyimpang dan itu paling berbahaya bagi kekristenan. Nanti kita bisa lihat ya, bahkan mungkin secara tidak sadar banyak orang Kristen meskipun tidak ngerti itu apa Oneness Pentecostalism sebenarnya sedang mengikuti akan paham ini. Saya kasih clue sedikit ya. Pernah enggak dengar orang doa begini? Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah rela datang ke dalam dunia. Engkau mati di salib bagi kami. Terima kasih Bapa. Pernah dengar doa semacam itu? Pernah? Atau bahkan pernah berdoa seperti itu? Mungkin yang doa semacam itu tidak ngerti itu apa itu Oneness Pentecostalism. Tapi sebenarnya doa itu secara teologis adalah produknya Oneness Pentecostalism. Kita anggap biasa aja ya. Bapa, terima kasih Engkau sudah datang ke dalam dunia mengorbankan dirimu bagi kami. Ya mungkin ya sekali lagi ya, yang doa mungkin tidak sadar ya. Tapi apapun ketidaksadaran itu adalah sebenarnya penyimpangan sebenarnya. Nanti kita akan lihat lebih jauh ya. Oke, sekarang kita akan kenal sedikit tentang Oneness Pentecostalism. Oneness itu kan keesaan ya, kesatuan. Pentecostalism itu berkenaan dengan Pentakosta, Pantekosta. Apa kaitan aliran ini dengan Pantekosta? Muncul 1913, meskipun di dalam catatan yang lain ada yang mengatakan 1914 ya, kurang lebih lah ya. Muncul tahun 1913 di kalangan gerakan Pentakosta di Amerika Serikat. Dalam konferensi Camp Azusa Street di California yang terkenal dengan kebangkitan Pentakostanya, seorang pengkhotbah bernama Robert Edward McAllister menyampaikan khotbah tentang baptisan, yaitu hanya dalam nama Yesus. Jadi McAllister ini waktu khotbah ngomong, baptisan tidak dalam nama Tritunggal, baptisan tidak dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, baptisan harus di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, khotbah itu
cukup membuat orang kaget ya. Karena sebelumnya bahkan kelompok Pentakosta secara umum itu mengenal atau mempraktikkan baptisan tetap dalam nama Tritunggal. Gerakan Pentakosta secara umum kan memang lahir di 1900-an ya. Nah, pada tahun 1913 ini pada waktu mereka mengadakan camp, McAllister khotbah. Membuat satu khotbah yang tidak pernah dikhotbahkan sebelumnya. Bahwa dia kemudian menyalahkan baptisan dalam nama Tritunggal. Dan dia mengharuskan baptisan itu dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama Tritunggal. Nah, khotbah yang semacam ini tentu menjadi sorotannya. Menjadi sorotan, karena tidak pernah dikhotbahkan sebelumnya. Kontroversial, tapi ternyata itu berhasil menarik perhatian. Bahkan kemudian sebagian yang ikut camp itu menyetujui yang dikhotbahkan oleh McAllister ini. Nah, sehingga tahun 1916 terjadi perpecahan dalam gerakan Pentakosta. Sebagian besar tetap mempertahankan Tritunggal sebagai formula baptisan. Tetapi sebagian lagi membentuk kelompok baru, yaitu namanya Oneness Pentecostalism. Jadi meskipun ini ada nama Pentakosta, bukan berarti semua aliran Pentakosta atau Pantekosta itu menyetujui hal ini, tidak ya. GBDI, GBI dan lain sebagainya, itu tetap mereka pada kelompok Trinitarian ya. Hanya sedikit saja yang memecahkan diri dan kemudian mereka membentuk kelompok yang namanya Oneness atau dikenal sebagai Oneness Pentecostalism. Jadi bisa dikatakan kelompok ini adalah pecahan dari kelompok Pentakosta atau Pantekosta. Nah, sudah cukup lama usianya, sejak 1916 ya, pecah. Siapa aja tokohnya? Ya, yang pertama pasti namanya Robert Edward McAllister. Dia yang memang mempopulerkan ini ya, menjadi satu khotbah yang kemudian membuat kontroversi dan beberapa tertarik dengan pandangan itu lalu memecahkan diri ya dari McAllister. Dan dilanjutkan dengan seorang namanya Frank Ewart Smith. Dia kemudian mengembangkan teologi Oneness dan menyebarkan ajarannya. Jadi pelopornya McAllister, tapi yang gencar untuk mengembangkan teologi Oneness Pentecostalism dan menyebarkan itu adalah Frank Ewart Smith. Dan kemudian yang ketiga yang terkenal adalah namanya David K. Bernard. Dia seorang penulis yang produktif, dia termasuk teolog utama dari United Pentecostal Church International. UPCI ini adalah organisasinya mereka. Jadi semua gereja kalau terhubung dengan UPCI patut dicurigai mereka adalah kelompok Oneness Pentecostalism. Memang di Indonesia belum ada ya satu gereja yang memakai nama Oneness, itu memang belum ada. Ya. Tapi kalau kita mau telusuri, ya kita tinggal telusuri apakah itu ada kaitan tidak dengan yang namanya UPCI ini. Kalau ada kaitan, maka besar kemungkinan itu ada menganut Oneness Pentecostalism. Dan dari sekian banyak tokoh di Indonesia ya, waktu saya coba googling ya, memang ada beberapa nama pendeta-pendeta Indonesia yang mengikuti pandangan Oneness. Cuma yang paling vokal menurut saya, pasti kita semua tahu yang suka lihat debat-debat Joshua Taiwo. Saya pertama kali lihat dia itu waktu debat sama Islam. Itu memang bagus, orangnya berani ya. Bagus, saya pikir keren ini. Tapi belakangan saya tahu, wah ini penganut Oneness. Jadi dia tuh menolak Tritunggal sama sekali. Dia benar-benar mengagetkan saya ya. Karena orang yang cukup berani ini dalam berdebat ternyata adalah seorang penganut Oneness Pentecostalism. Dulu dia tergabung dalam sinode GBI. Cuma karena dia mempertahankan terus pandangan Oneness-nya, akhirnya dia melepaskan diri. Dan setelah saya search ya, ternyata dia banyak khotbah di sebuah gereja yang bernama Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Itu dia ada di Jakarta ya. Dia pakai tower apa kira-kira begitu ibadah. Entah dia gembalanya atau tidak, cuma saya lihat YouTube-nya dia banyak khotbah di situ ya. Jadi
Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ke Jakarta diajak ke situ, ya sudah tahu ya ini Yohanes ya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus ya. Meskipun namanya bagus banget ya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, tapi dia Yohanes. Ya, dia tokoh yang cukup vokal dalam hal ini ya di Indonesia. Oke, itu sedikit perkenalan kita dengan kelompok ini, bagaimana itu muncul dan ternyata memang sudah ada di Indonesia. Sekarang kita akan lihat pandangannya. Kita hanya akan lihat 3 pandangan yang memang langsung tabrakan ya dengan pandangan kekristenan secara umum ya. Ada 3 hal, yang pertama tentang Allah, yang kemudian tentang baptisan, yang ketiga tentang keselamatan. 3 poin inilah yang sangat berbenturan dengan kekristenan pada umumnya. Apa yang Yohanes yakini tentang Allah? Bagi kelompok Yohanes, Allah itu adalah satu hakikat, satu pribadi. Satu hakikat, satu pribadi. 3-nya apa? 3 perwujudan. Sekali lagi ya, bagi kelompok Yohanes, Allah itu satu hakikat, satu pribadi dengan 3 perwujudan. Dan sangat gampang untuk menjelaskan atau membuat analogi tentang Allah versi Yohanes. Gampang untuk memahami Allah versi Yohanes. Saya di gereja adalah pendeta. Saya di rumah adalah papa dan suami. Apalagi ya selain itu ya? Cari yang lain. Oh, kalau saya di lapangan, ya saya tukang main badminton, bukan pemain ya, tukang main badminton. Ya kira-kira begitulah Allahnya Yohanes. Satu hakikat, satu pribadi, tapi dia 3 perwujudannya. Ada kalanya dia wujud Bapa pada waktu mencipta, nanti pada waktu inkarnasi dia berubah wujud Yesus. Setelah Yesus naik dia berubah wujud Roh Kudus. Jadi bukan 3 pribadi yang berbeda, tapi satu pribadi dengan 3 perwujudan. Jangan-jangan kita pernah memahami Allah semacam ini ya. Dulu saya memahami Allah seperti itu. Dulu. Apakah ada yang pernah seperti saya dulu seperti itu? Oh, pada waktu pencipta dia namanya Bapa, pada waktu menebus dia namanya Yesus, pada waktu setelah itu dia namanya Roh Kudus. Jadi bukan 3 pribadi, tapi satu pribadi dengan 3 perwujudan. Ya seperti tadi ya. Seseorang bisa menjadi seorang pengusaha, bisa menjadi seorang ayah, bisa menjadi pemain sepak bola. Tapi orangnya cuma satu hakikat, satu pribadi. Sangat logis sekali untuk menjelaskan Allah versi yang semacam itu ya. Sangat gampang sekali memahami. Tapi justru kita mesti bertanya, semudah itukah Allah dipahami? Kalau Allah bisa dipahami semudah itu, pastilah bukan Allah. Karena Allah jauh lebih tak terbatas dari pikiran kita yang terbatas. Kalau kita bisa menguasai Allah demikian rupa sampai memuaskan kita, maka pasti itu adalah kesesatan. Yohanes percaya bahwa Allah bukan 3 pribadi, tetapi satu pribadi yang menampakkan diri dalam 3 cara yang berbeda. Ya contohnya tadi saya atau diri saudara sendiri ya. Bisa menampakkan diri, mewujudkan diri dalam 3 cara yang berbeda. Tapi bukan 3 pribadi, satu pribadi. Dasarnya adalah dari pernyataan UPCI ya, dalam Articles of Faith-nya, mereka mengatakan ada satu Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa dalam penciptaan, Anak dalam penebusan, dan Roh Kudus dalam kelahiran baru. Jadi bisa dikatakan Bapa itu siapa? Ya Yesus. Yesus itu siapa? Ya Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Ya Bapa. Ya, jadi dalam pemahaman mereka sekali lagi satu pribadi 3 perwujudan. Jadi bisa dikatakan Bapa ya Yesus, Yesus ya Roh Kudus ya Bapa. Karena satu pribadi yang sama. Yohanes percaya bahwa Allah bukan 3 pribadi, tetapi satu pribadi yang menampakkan diri dalam 3 perwujudan, juga nampak dalam tulisannya David Bernard di dalam bukunya The Oneness of God. Ya, dia mengatakan di sana bahwa gelar Bapa, Anak dan Roh Kudus
bukan 3 pribadi dalam Tritunggal, bukan, tapi 3 manifestasi atau 3 perwujudan dari Allah yang Esa. Jadi kalau selama ini kita pikir begitu ya Bapa, ya Yesus ya Roh Kudus. Karena itu ada lagu yang dulu cukup populer ya. Yesus Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Wah, itu ternyata lagu Wanus deh. Entah yang cipta itu sadar atau tidak sadar, tapi itu jelas pengertian Allah dalam pemahaman Wanus. Yesus Engkau Roh Kudus. Atau Yesus Engkau Bapakku. Kan ada lagu begitu, cuma saya lupa lagu apa nih. Yesus Engkau Bapakku itu juga. Itu teologinya Wanus. Bapa sama Yesus, ya bukan 2 pribadi yang beda, 1 pribadi yang sama. Ya, dengan ini saya pikir membekali kita waktu mau pilih lagu ya. Jadi begitu menyamakan Yesus dengan Bapa atau menyamakan Yesus dengan Roh Kudus segera pekalah. Itu pandangan Wanus. Bukan 3 pribadi yang berbeda, tapi 1 pribadi dengan 3 perwujudan. Sekarang bagaimana kita berapologetik terhadap pandangan mereka. Bahwa mereka menolak Tritunggal. Tritunggal itu tidak benar kata mereka. Yang benar adalah Allah itu 1 hakikat, 1 pribadi dengan 3 perwujudan. Waktu cipta dia nama Bapa, waktu tebus dia nama Yesus, waktu nanti setelah Yesus naik dia turun namanya Roh Kudus. Jadi bukan 3 pribadi tapi 1 pribadi. Sehingga Bapa sama dengan Yesus sama dengan Roh Kudus adalah 1 pribadi yang sama. Yang pertama kita harus sadar bahwa ini bukan ajaran baru. Oneness Pentakostalisme sama sekali bukan ajaran baru. Di abad-abad awal sudah ada ajaran yang namanya modalistik monarkianisme. Lupa ini tidak apa-apa lah ya. Modalistik monarkianisme atau lebih populer disebut sebagai Sabellianisme. Kalau ingat sebel-sebel ya itu saudara ya. Sabellianisme ya, paling ingat gampangnya sebel. Memang pandangan ini menyebalkan, menyebalkan. Ya ingat sebel-sebel itu Sabellianisme. Nah ini sudah muncul di abad-abad awal saudara ya. Bahwa Sabellianisme itu mengajarkan bahwa dalam diri Allah tidak ada perbedaan-perbedaan. Allah bukannya mempunyai 3 pribadi yang berbeda, tetapi 3 perwujudan. Dalam penciptaan Allah menyatakan diri sebagai Bapa, dalam penebusan sebagai Anak, dan dalam pengudusan sebagai Roh Kudus. Jadi bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Ya, ternyata itu sudah ada pada abad-abad awal. Jadi memang bukan ajaran baru. Dan bapak-bapak gereja awal sudah mengklaim, memutuskan bahwa Sabellianisme ini bidat. Ya, tapi ternyata muncul lagi di abad 20 ya. Sehingga bisa dikatakan Oneness Pentakostalisme adalah reinkarnasi dari Sabellianisme. Sebagaimana saksi Yehova itu adalah reinkarnasi dari Arianisme. Ternyata memang setan itu tidak kapok-kapok ya. Tidak pernah bosan ya. Lama dia munculkan penyesatan, diserang oleh gereja, dan sesat. Lama dia, senyap dia. Muncul lagi. Kayaknya jadi rumusnya begitu memang dia. Rumusnya begitu. Dihantam, kelihatan KO tapi tidak pernah mati ya. Mungkin sengaja, senyap dulu. Nanti entah kapan muncul lagi. Arianisme dan saksi Yehova kan begitu. Arianisme muncul, disikat, dihajar oleh bapak-bapak gereja. Ya, senyap dia. Baru muncul lagi. Ternyata yang serupa juga sama dengan itu ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana berapologetik terhadap pandangan mereka bahwa Allah itu bukan 3 pribadi tapi 1 pribadi. 1 hakikat 1 pribadi, bukan 1 hakikat 3 pribadi. Maka ini akan bertentangan dengan ayat Alkitab. Ya, dengan ayat Alkitab, di mana di dalam Alkitab sering ditunjukkan adanya lebih dari 1 pribadi dalam diri Allah. Di dalam Alkitab sekali lagi sering ditunjukkan adanya lebih dari 1 pribadi dalam diri Allah. Contohnya, penggunaan kata ganti orang bentuk jamak. Ini Kejadian 1 ayat 26.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan, berfirman Allah, baiklah kita. Kita ini Allah lagi ngomong sama siapa? Tidak mungkin ngomong sama manusia, manusia belum ada. Tidak mungkin ngomong sama malaikat karena ini konteksnya konteks penciptaan. Tidak mungkin Allah mengajak malaikat mencipta. Tentu kalau bicara penciptaan hanya tentang diri Allah saja. Tapi mengapakah dia memakai kata baiklah kita? Kalau Allah cuma satu pribadi, ini sama sekali tidak masuk akal kalimat ini. Masa dia ngomong sama pribadinya sendiri, ngomong pada dirinya sendiri, cuma satu pribadi ngomongnya kita, ya gak bisa. Kita itu mengharuskan ada lebih dari satu pribadi. Ya jelas di sini mengarah nanti yang pada Tritunggal ya, yang kita tahu Kejadian 1:26 ini, kita di sini adalah 3 pribadi Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka diskusi itu. Baiklah kita. Mereka memutuskan untuk mencipta manusia. Jadi dari satu ayat ini aja, ini ayat yang kuat sekali ya untuk memantahkan tidak mungkinlah Allah cuma satu pribadi. Kalau satu pribadi tidak mungkin dia ngomong baiklah kita. Maka jelas ketika dikatakan baiklah kita, itu berarti Allahnya pasti lebih dari satu pribadi. Ingat saudara ya, ketika dikatakan Allah lebih dari satu pribadi, bukan Allahnya banyak, bukan. Kita mesti sudah punya konsep awal dulu ya, karena saya pikir kita sudah belajar Tritunggal sudah berkali-kali ya. Jadi kalau saya katakan Allah lebih dari satu pribadi, bukan 3 Allah, bukan. Tapi satu Allah dengan 3 pribadi yang berbeda. Dan 3 pribadi yang berbeda ya, yang hakikatnya adalah Allah itu. Mereka lah yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kita akan lihat lagi bukti bahwa di dalam Alkitab seringkali dituliskan lebih dari satu pribadi. Misalnya, saat Yesus dibaptis, di sana ada Yesusnya. Lalu ada Bapa berbicara, ada Roh Kudus turun. 3 pribadi itu hadir bersamaan. Maka bagaimana mungkin Yohanes boleh mengatakan Allah cuma satu pribadi saja, bukan 3 pribadi. Jelas sekali kok di dalam Lukas pasal 3 21-22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jelas ada 3 pribadi yang dinyatakan di sana. Ada Yesusnya, ada Roh Kudusnya, ada Bapa yang berbicara. Lebih dari satu pribadi. Jadi Allah pasti bukan satu pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Bahwa Alkitab membicarakan tentang pribadi yang lebih daripada satu ya dalam diri Allah. Itu kita lihat adanya pembicaraan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini Bapak ngomong sama siapa ini? Bapak ngomong sama anak. Kalau memang Bapak adalah sama dengan anak dan sama dengan Roh Kudus, tidak masuk akal ayat ini. Masa Bapak ngomong sama dirinya sendiri? Anak, kuperanakkan kau, tidak bisa. Mazmur ini itu memberi kepada kita satu terang untuk melihat bahwa di dalam diri Allah lebih dari satu pribadi. Maka Bapa bisa ngomong kepada anak. Ya. Tidak usah bingung ya dengan kata-kata Bapa yang mengatakan anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Itu bukan berarti memang Bapa beranak, tidak ya. Ini masalah relasi dan terjadi secara kekal ya. Yesus sebagai anak Allah itu diperanakkan secara kekal. Itu kalau saudara mau belajar itu ada dalam doktrin namanya eternal generation of the Son.
Ya, itu satu doktrin reform yang mengajarkan tentang bagaimana Bapa memperanakkan anak itu secara kekal ya. Adanya saling kasih mengasihi di antara pribadi-pribadi itu. Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Allah cuma satu pribadi, bagaimana bisa saling mengasihi? Nah, jadi tidak mungkin Allah itu cuma satu pribadi. Jelas di dalam Tritunggal itulah yang tepat, bahwa di dalam satu hakikat Allah ada 3 pribadi Allah yang berbeda. Kalau cuma satu pribadi, bagaimana mungkin Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ada pribadi yang mengutus pribadi yang lain? Misalnya ya, Bapa mengutus anak, dan Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Maka ini menjadi tantangan bagi Yohanes untuk menjelaskan, bagaimana bisa Bapa mengutus anak kalau anak adalah Bapa? Bagaimana bisa kalau Roh Kudus adalah anak atau Roh Kudus adalah Bapa? Ketika Alkitab mengatakan Bapa dan anak itu mengutus Roh Kudus. Kita lihat ayatnya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapa mengutus Yesus. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi kalau Yesus adalah Bapa? Gak bisa. Memang harus ada 2 pribadi yang berbeda sehingga satu bisa utus yang lain. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi membicarakan 3 pribadi yang jelas berbeda ya. Bapa utus Yesus, Bapa dan Yesus utus Roh Kudus. Tidak mungkin bisa terjadi semua kalau Allah cuma satu pribadi. Jelas semua ayat ini hanya bisa dipahami di dalam terang Allah Tritunggal. Satu hakikat Allah dalam 3 pribadi yang berbeda. Baru kita bisa tahu Bapa utus Yesus, Bapa dan Yesus utus Roh Kudus. Hati-hati ya, jangan terjebak dengan tuduhan orang dan mengatakan, loh itu buktinya Yesus lebih rendah toh dia diutus. Diutus itu bukan masalah lebih rendah dalam hakikat. Sama hakikatnya. Tidak lebih rendah sama sekali dalam hakikatnya. Ya. Bruce Ware, dia mengkritik pandangan Yohanes yang hanya mempercaya Allah sebagai satu pribadi saja. Jika Bapa, Anak dan Roh hanyalah manifestasi, hanyalah perwujudan dalam satu pribadi, dari satu pribadi, maka semua ayat Alkitab yang menunjukkan komunikasi dan kasih antar pribadi Allah menjadi tak masuk akal sama sekali. Sekali lagi ya, Yohanes yang mengatakan Allah itu satu pribadi, kadang dia mewujudkan diri sebagai Bapa, Bapa ini nanti mewujudkan diri sebagai Yesus, dan nantinya mewujudkan diri sebagai Roh Kudus. Bagi Bruce Ware ini gak masuk akal. Kalau satu pribadi, bagaimana menjelaskan ayat-ayat yang menunjukkan komunikasi dan kasih antar pribadi. Nah sekarang ada satu ayat saudara yang bisa telak ya, menggugurkan pandangan Yohanes tentang satu pribadi Allah itu. Yohanes 10:30. Ayat ini sebenarnya adalah ayat yang dipakai dasar oleh Yohanes. Bahwa Yesus sama dengan Bapa, itu mereka memakai ayat Yohanes 10:30. Tapi sebenarnya ayat ini menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Yohanes 10:30 mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Maka Yohanes mengatakan, tuh lihat, Yesus dan Bapa adalah satu, berarti Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia kelihatannya, ya masuk akal begitu ya. Tapi tidak demikian kalau kita lihat dalam bahasa aslinya. Saudara. Ego kai ho pater hen esmen. Ego itu I, saya, aku. Kai itu dan. Ho pater itu Bapa. Hen itu satu.
esmen itu adalah tapi untuk bentuk jamak. Ya, boleh ya. Jadi bahasa Yunaninya dan apa? Kai. Wah, besok praktek ya. Aku kai kamu ya. Oh, mantap. Gaya banget baru-baru bisa satu kata Yunani. Saudara perhatikan ya bahwa Yesus mengatakan aku, Yesus dan Bapa adalah satu. Aneh sekali karena di dalam bahasa aslinya itu memakai kata esmen, yaitu adalah untuk yang jamak. Artinya apa? Artinya memang Yesus dan Bapa beda. Kalau Yesus dan Bapa adalah sama, harusnya I and the Father is one. Bukan we are. Harusnya is. Tapi tidak kok. Di dalam bahasa Inggris, bahkan dalam bahasa aslinya, itu bentuknya jamak. Karena bentuknya jamak jelas itu tidak mengatakan Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Ya. Seperti yang dikatakan William Hendriksen. Waktu mengutip Yohanes 10:30 dia mengatakan apa? Telah dikatakan dengan benar bahwa membebaskan kita dari bahaya Arianisme yang menyangkal kesatuan hakikat, dan esmen dari bahaya Sabellianisme yang menyangkal perbedaan pribadi-pribadi. Kenapa? Karena esmen tadi jelas memberikan terang bahwa Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Ya. Demikian juga yang dikatakan oleh William G.T. Seth, seorang teolog reform klasik ya. Dia mengatakan, seandainya Bapa dan Anak bukan dua pribadi, Anak tidak akan berkata I and the Father are one. Tetapi am one. Demikian pula Agustinus berkata bahwa para pengikut Sabellianisme yang dalam konteks sekarang adalah oneness itu ya, pasti membaca teks itu demikian, I and the Father is one, dan bukannya are one. Tapi sayang sekali, tidak mungkin teks itu diterjemahkan I and the Father is one. Tidak bisa. Karena memang adalahnya itu bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Jadi ayat yang mereka andalkan untuk mendukung oneness justru ayat yang menghajar mereka. Karena ayat itu jelas memberikan terang bahwa Allah yang sejati bukan satu pribadi, tetapi dalam tiga pribadi. Nah, sekali lagi kita diperlihatkan gambar ini, gambar tentang Tritunggal. Ya. Kok sana sama sana beda ya? Ya, saya pikir ini menyegarkan kita kembali ya saudara. Jadi penting untuk diulang-ulang terus ya, diulang-ulang terus tentang doktrin Tritunggal, karena serangan terhadap doktrin ini memang selalu ada di sepanjang masa ya, termasuk masa kita sekarang. Jadi peganglah teguh bahwa Allah kita bukan satu hakikat satu pribadi, bukan. Tapi Allah kita adalah satu hakikat dengan tiga pribadi. Allah kita tuh esa, dia itu satu. Tetapi di dalam keesaannya itu ada tiga pribadi yang berbeda. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ingat, bukan tiga Allah, satu Allah. Tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi ada tiga pribadi yang berbeda. Ini terus harus kita ingat ya, supaya kita tidak gampang tersesat dengan ajaran-ajaran yang menyerang Tritunggal ya, semacam oneness. Seperti yang tertulis dalam pengakuan iman Athanasius. Jadi sebenarnya pengakuan iman tuh saudara, itu bukan hanya pengakuan iman rasuli aja loh ya. Gereja itu punya kekayaan pengakuan iman. Ada pengakuan iman Athanasius,
ada pengakuan iman Nisea, ada pengakuan iman Kalsedon, ada pengakuan iman rasuli. Jadi kalau saudara pikir pengakuan iman cuma ada rasuli, tidak. Bahkan pengakuan iman Athanasius itu pengakuan iman yang sangat panjang dengan sangat kuat untuk membicarakan Tritunggal. Saya memberikan penggalanya saja. Bahwa kami menyembah satu Allah dalam Tritunggal. Dan Tritunggal dalam kesatuan. Tidak ada percampuran pribadi-pribadi atau pemisahan hakikat. Jadi pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak bercampur. Tapi hakikatnya tidak terpecah. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus punya hakikat yang sama. Hakikat itu adalah sesuatu yang harus ada pada diri. Maka sebagaimana kita lanjutkan ya. Karena pribadi dari Bapa adalah satu, dari Anak adalah pribadi yang lain, dan dari Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Tetapi dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus ada satu keilahian. Bukan tiga keilahian, satu keilahian. Kemuliaan yang sama dan kuasa yang berdaulat, yang sama kekalnya. Bapa itu kekal, Anak itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Ini bicara hakikat ya. Sama-sama kekal, kekal itu bicara hakikatnya. Tapi tetap di dalam tiga pribadi yang berbeda. Bapa kekal, Anak kekal, Roh Kudus kekal. Tetapi tidak tiga yang kekal, tetapi satu yang kekal. Dengan cara yang sama, Bapa adalah Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Maha Kuasanya adalah hakikatnya. Sama-sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah ya. Sama-sama Maha Kuasa. Tapi bukan tiga yang Maha Kuasa, tapi satu yang Maha Kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah. Ya, ini adalah pengertian Tritunggal yang sudah ada di sepanjang sejarah. Dan ini membentengi kita terhadap penyesatan tentang Tritunggal seperti yang dilakukan oleh Yohanes. Jadi ketika Yohanes mengatakan Allah itu cuma satu pribadi, maka kekristenan mengatakan bukan. Tidak mungkin satu pribadi. Allah di dalam Alkitab itu satu hakikat yang di dalamnya ada tiga pribadi yang berbeda. Maka Bapa bisa ngomong ke Anak, Anak bisa ngutus Roh Kudus. Tidak bisa dilakukan kalau cuma satu pribadi. Sekarang kita akan lihat yang berikutnya, pandangan Yohanes tentang baptisan. Bagi kelompok Yohanes, baptisan itu hanya sah kalau dilakukan di dalam nama Yesus. Bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, karena mereka tidak mengakui Tritunggal. Jadi Yohanes menolak baptisan Trinitarian dan hanya membaptis dalam nama Yesus. Karena itulah juga muncul satu kelompok yang namanya Jesus Only. Jesus Only. Jadi waktu mendengar kata Jesus Only, jangan anggap itu, wow ini keselamatan hanya ada dalam Yesus. Bukan, penekanannya bukan itu. Jesus Only itu penekanannya pada baptisan. Bahwa baptisan itu hanya boleh dilakukan di dalam nama Yesus, bukan dalam nama Tritunggal. Ya, meskipun tidak identik ya, cuma Jesus Only punya pemahaman Allah yang sama dengan Yohanes Pentakostalism. Tapi perlu diingat memang Yohanes itu tidak mengakui bahwa Jesus Only sama dengan mereka ya. Hanya pengertian doktrin Allahnya yang sama ya. Dari mana kita tahu bahwa Yohanes menolak baptisan Trinitarian dan hanya membaptis dalam nama Yesus? Lagi-lagi dalam artikelnya UPCI ya, itu jelas menekankan bahwa baptisan itu hanya ada dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Juga seperti yang dikatakan oleh David Bernard. David Bernard mencoba untuk menggiring opini ya, dan mengatakan gereja awal membaptis dalam nama Yesus. Dan karena itu kita mesti mengikuti dengan pola yang sama. Tapi nanti kita akan buktikan apakah benar gereja awal itu membaptis dengan formula dalam nama Yesus. Oke, sekarang kita akan lihat ayatnya.
Mengapakah kelompok Yohanes itu begitu ngotot kalau baptisan tidak boleh dalam nama Tritunggal? Baptisan harus dalam nama Yesus saja. Ternyata memang ada ayat yang mereka pakai, saudara. Ayatnya ada dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ini menjadi ayat kunci yang membuat Yohanes mati-matian mengajarkan baptisan harus dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama Tritunggal. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, berdasarkan ayat ini, perhatikan Petrus ngomong apa kepada orang banyak itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Maka dengan dasar ayat ini, mereka mengatakan, loh lihat, ayatnya mengatakan dibaptis dalam nama Yesus Kristus, bukan dibaptis dalam nama Tritunggal. Kalau mereka menyodorkan ayat ini, bagaimana kita menjawabnya, saudara ya? Kira-kira. Kita pasti ingatlah di Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu adalah perkataan Yesus. Lalu Yohanes mengutip perkataan Petrus. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Jadi yang benar Yesus atau Petrus? Mungkinkah Petrus itu mengajarkan yang tidak diajarkan Yesus? Mungkin enggak. Yesus kan ngajar Petrus loh, pergi baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Kira-kira Petrus lakukan atau enggak itu? Pasti lakukan. Nah, ketika Petrus mengatakan, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Apakah ini kemudian bertentangan dengan Yesus? Kelihatan bertentangan kalau mengikuti cara pikirnya Yohanes. Dan kita mesti menyimpulkan, Petrus tidak mungkin menentang Yesus. Kita mesti yakin Petrus waktu baptis tetap baptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu jadi satu formula baptisan yang sudah firm, yang sudah final, yang tidak boleh diubah-ubah oleh siapapun. Kalau begitu kita mesti mencari maksudnya Petrus waktu ngomong, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Itu maksudnya apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, maksudnya Petrus adalah mengubah formulasi dari Yesus. Dan kita mesti mengatakan itu tidak mungkin. Tidak mungkin Petrus mengubah formulasi dari apa yang Yesus sudah sampaikan. Bahwa baptisan mesti dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak mungkin Petrus ubah itu. Sehingga kita mesti melihat bahwa Petrus waktu mengatakan ini, dia tidak sedang membicarakan formula baptisan. Dia tidak sedang membicarakan formula baptisan. Kalau begitu, apa yang sedang Petrus omongkan ketika dia mengatakan kepada orang banyak, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Ada beberapa kemungkinan arti. Yang pertama, Petrus hendak mengatakan, hendaknya kamu dibaptis dengan otoritas Tuhan Yesus. Jadi formulanya bukan dalam nama Yesus, bukan formulanya tetap dalam nama Tritunggal. Hanya maksudnya Petrus adalah mengatakan kepada orang banyak, berilah dirimu dibaptis sesuai dengan otoritas Kristus yang memerintahkan kamu dibaptis. Atau Petrus hendak mengatakan, berilah dirimu dibaptis sesuai dengan ajaran Kristus. Kristus ngajarannya bagaimana? Baptislah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau kemudian yang ketiga, waktu Petrus mengatakan itu, Petrus memaksudkan apa? Supaya pada waktu orang itu dibaptis, ia melihat kepada Kristus dan menyadari bahwa tanpa jasa penebusan Kristus, baptisan itu sia-sia. Jadi sekali lagi saudara, untuk membantah kelompok Yohanes yang memakai ayat ini, kita mesti mengatakan, itu betul perkataan Petrus, kita tidak menyangkal. Tapi waktu Petrus ngomong begitu, Petrus tidak membicarakan formula baptisan.
Kita mesti meyakini Petrus tetap menggunakan formula baptisan yang diajarkan Yesus. Kalau begitu, waktu Petrus mengatakan itu, jelas maksudnya adalah bukan formula. Tapi maksudnya mengarahkan orang itu melihat kepada otoritas Kristus. Melihatnya sebagai ketaatan kepada Kristus. Untuk melihatnya bahwa tanpa Yesus baptisan itu tidak punya makna apapun. Jadi lagi-lagi Kisah Rasul 2:38 tidak membicarakan formula baptisan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Wayne Grudem. Baptisan dalam nama Yesus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul tidak dimaksudkan sebagai formula liturgis, tetapi sebagai penegasan iman kepada Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 itulah yang memberi formula eksplisit yang harus ditaati. Ya, jadi Kisah Rasul bukan formulanya, tetap kembali ke amanat agung yang menjadi formulanya. Dari Miller G. Erickson, Oneness Pentakostalisme secara tidak sah mengangkat catatan naratif dari Kisah Para Rasul sebagai dasar doktrinal, mengabaikan perintah eksplisit dari Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Miller Erickson dengan sangat teliti bisa menganggap begini, Oneness, kami itu sudah salah. Yang sedang dicatat dalam Kisah Rasul itu sebuah narasi. Yang Yesus ajarkan itu sebuah perintah. Sehingga untuk menjadi dasar doktrin tidak bisa diambil dari narasi. Tapi mesti langsung lebih kuat diambil dari perintah. Narasi bukan berarti tidak berarti. Narasi tetap ada makna-makna tertentu. Tapi bukan langsung diambil secara mentah-mentah dijadikan dasar doktrinal, tidak. Maka dengan teliti Erickson mengatakan perintah eksplisit dari Yesus lah yang menjadi formula baptisan. Bukan narasi di dalam Kisah Petrus itu yang menjadi formula baptisan. Dan tadi ya, satu tokoh dari Oneness mengatakan gereja mula-mula mempraktekannya. Kita lihat Philip Schaff. Philip Schaff ini seorang penulis sejarah gereja yang sangat bagus sekali ya. Jadi kalau mau belajar sejarah gereja, baca tulisannya Philip Schaff. Dan dia mengatakan apa? Bukti historis sangat kuat bahwa sejak abad pertama gereja menggunakan formula Trinitarian dalam baptisan. Kesaksian gereja mula-mula konsisten. Jadi kita mesti memilih, kita lebih percaya kemana? Philip Schaff atau tokoh dari Oneness yang mengatakan gereja mula-mula mempraktikkan baptisan dalam nama Yesus. Kalau saya lebih pilih kata-kata Philip Schaff ini. Ya dengan dasar tadi, tidak mungkinlah Petrus itu kemudian mengajarkan formula baptisan yang berbeda dengan yang diajarkan Yesus. Kita yakin para rasul membaptis dengan formula Trinitarian yang memang diperintahkan oleh Yesus ya, dan kemudian diikuti oleh seluruh penerus mereka dalam sepanjang sejarah gereja. Jadi kata-kata Oneness harus mesti diabaikan. Dan yang terakhir, pandangan Oneness tentang keselamatan bagaimana? Memang dalam hal ini bisa tidak seragam ya saudara, kelompok Oneness bisa tidak seragam ya. Memang hanya ada yang menekankan iman ya, tetapi banyak dari kelompok mereka yang memiliki satu pandangan yang namanya plan of salvation. Bahwa keselamatan, bagaimana mendapatkan keselamatan, itu harus bertobat, harus dibaptis dalam nama Yesus, dan harus berbahasa roh. Karena itu dari UPCI lagi, bahwa keselamatan yang lengkap itu terdiri dari pertobatan, baptisan air di dalam nama Tuhan Yesus, dan menerima Roh Kudus dengan tanda yang jelas, yaitu berbahasa dengan lidah asing atau berbahasa roh. Baru keselamatan itu lengkap. Jadi kalau seseorang hanya mengaku bertobat, tapi baptisannya tidak dalam nama Yesus, dia dianggap ya kurang keselamatannya. Kalau mengaku bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus,
tapi tidak berbahasa roh, ya dianggap kurang lengkap itu. Jadi keselamatan yang lengkap mesti ada pertobatan, baptisannya air dalam nama Yesus, dan berbahasa roh sebagai tanda dipenuhi Roh Kudus. Dari hal ini kita bisa simpulkan apa? Berarti bagi mereka keselamatan itu anugerah atau ada unsur perbuatannya? Ada unsur perbuatannya. Ya, ada unsur perbuatannya. Nah, jelas ya, untuk menanggapi hal ini kita tidak usah panjang lebar ya. Kita mengingat sola-sola yang ada di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab, dalam sejarah gereja yang didengungkan, yang merupakan inti ajaran para reformator ya, paling tidak dua sola ya, yang menghadang pandangan keselamatan karena perbuatan, yaitu sola fide dan sola gratia. Jelas Alkitab dengan terus terang mengatakan keselamatan sama sekali tidak ada andil dari diri manusia yang mengusahakan sesuatu ya. Tapi benar-benar hanya karena anugerah Allah semata yang kemudian diberikan melalui saluran yang namanya iman. Iman itu sendiri bukan usaha manusia, tapi saluran dari Allah yang Allah kasih. Allah memberikan anugerah keselamatan di dalam Yesus, dan kita menerimanya dengan saluran yang bernama iman itu. Bukan sama sekali tidak ada unsur dari perbuatan manusia. Ya. Dan ini saya pikir kita sudah sangat akrab ya bagian ini ya, sola fide, sola gratia. Dan satu lagi yang bisa mengingatkan kita bahwa keselamatan sama sekali bukanlah ada unsur sedikit pun dari usaha kita ya. Usaha kita itu kita ingat dari kisah penjahat yang bertobat ya. Dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Perhatikan, penjahat ini hidup jahat sepanjang hidupnya. Dan dia sedang mengalami waktu-waktu terakhir di salib. Pertanyaannya, dia sudah dibaptis atau belum? Belum. Dia sudah bahasa roh atau belum? Belum. Tapi Yesus ngomong apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi syarat yang diberlakukan oleh Yohanes tidak ada dalam diri orang ini. Dia tidak dibaptis, dia tidak bahasa roh. Tapi Yesus menjamin engkau bersama-sama dengan aku di surga pada hari ini. Jelas memberitahu kepada kita keselamatan hanya karena iman, karena percaya ya. Dan itu yang dilakukan oleh salah satu penjahat yang bertobat itu, yang percaya kepada Kristus. Sama sekali tidak ada kaitan dengan baptisan, tidak ada kaitan dengan bahasa roh sebagai syarat keselamatan. Nah, tapi bagaimana kita menanggapi kalau itu mereka ambil dari kisah Rasul tadi itu ya? Dari kisah Rasul tadi, kisah Rasul pasal berapa tadi? Ayat yang mereka pakai itu. Dua 2:38. Ya jelas kita mesti menjelaskan bahwa ayat ini tidak membicarakan syarat keselamatan. Tidak. Waktu Petrus mengatakan bertobatlah, yaitu intinya kan percayalah. Percaya, diri dibaptis bukan sebagai syarat, tapi tentu sebagai bukti akan percaya. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya jelas, begitu orang percaya pasti ada karunia Roh Kudus yang diberikan. Tidak ada kaitan dengan keharusan bahasa roh. Cuma lagi-lagi Yohanes sudah salah mengerti satu ayat ini dan mencoba untuk membuatnya menjadi syarat-syarat keselamatan yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh Petrus itu sendiri. Ya. Oke, jadi itu 3 perbedaan mendasar saudara antara Yohanes dengan kekristenan secara umum. Yang pertama tentang doktrin Allah, lalu tentang formula baptisan dan tentang soteriologi. Dan kita sudah mencoba menanggapi pandangan-pandangan mereka ya. Saya cukup berhenti di sini. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ada masih kurang jelas, boleh tanya lagi.
Anda dari Zoom? Selamat malam, Muse. Malam. Siapa ini ya? Ya, Pak Julius, Pak. Oh, Pak Julius. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau tanya Pak Muse. Saya kan pernah dengar tuh dari Wanes. Itu dia menyebutkan di Yesaya 9 ayat 5, Pak. Ya. Nah, di situ kan disebutkan ada kata-kata Bapa yang kekal, Pak. Saya bacakan ayatnya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini kata-kata Bapa yang kekal ini dipakai mereka untuk menyerang Tritunggal dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri. Ya. Kita untuk menjelaskan Bapa yang kekal itu seperti apa Pak yang di Yesaya 9 ayat 5? Iya. Salah satu prinsip penafsiran Alkitab adalah satu ayat tidak boleh ditafsirkan bertabrakan dengan ayat yang lain. Itu prinsip yang sudah paten ya. Jangan menafsirkan ayat yang satu yang akan bertabrakan dengan ayat yang lain. Kalau Bapa yang kekal dalam Yesaya 9 ayat 5 itu diartikan sebagai pribadi Bapa, maka itu akan bertabrakan dengan banyak ayat yang tadi Bapa ngomong kepada anak, engkaulah anakku yang kukasih. Bagaimana mungkin kalau Bapa adalah Yesus lalu Bapa ngomong sama dirinya sendiri? Itu namanya menafsirkan ayat bertabrakan dengan ayat yang lain. Jadi kita mesti mengakui bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu Bapa yang kekal bukanlah pribadi dari Allah Bapa, bukan. Tapi itu gelar dari Yesus. Semua itu kan gelarnya Yesus semua itu. Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu kan semua gelar. Nah, kalau begitu apa artinya gelar Yesus sebagai Bapa? Itu bisa dikatakan dia adalah sebagai sumber kekekalan. Jadi Bapa di sana itu bukan pribadinya Bapa, bukan Allah Bapa, bukan. Tapi sebagai gelar untuk mengatakan Yesuslah sumber kekekalan. Cukup sampai di situ. Ya, kita tak bisa mengartikan Bapa di sana adalah Allah Bapa. Dan saya cukup yakin banyak penulis lagu yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa itu karena salah mengerti Yesaya 9 ayat 5. Dianggap Yesus adalah pribadi yang sama dengan Bapa. Sebagaimana Wanes sudah salah menerjem atau menafsirkan akan ayat itu. Jadi Pak Julius kalau ketemu orang Wanes dalam memakai ayat itu jelaskan bahwa tidak mungkin Bapa yang kekal dalam bagian itu membicarakan Allah Bapa karena akan bertabrakan dengan banyak ayat yang membedakan Bapa dengan Yesus. Sehingga Bapa yang kekal dalam Yesaya 9:5 tidak bisa diartikan sebagai pribadi Bapa, tetapi sebagai gelar Yesus. Dengan kata lain, Yesus adalah sumber dari kekekalan. Tulisannya kecil nih, saya mata sudah 4 masih kurang 8 lagi. Ulang gede. Dibacain aja ya dari belakang coba. Cek. Saya baca ya. Iya, terima kasih Pak Lolan menjadi mata saya di belakang. Bagaimana menurut Muse dengan doa pembukaan ibadah, mentabiskan ibadah dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian ditambah lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang begitu kah? Nah, jadi mungkin pertanyaan begini loh. Ada satu formula yang kelihatannya penggabungan antara Matius 28 dengan Kisah Rasul pasal 2 tadi. Formulanya begini. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya formula ini ada dalam Sinode GBI. Tapi ketuanya, Pak siapa itu, memberikan klarifikasi bahwa meskipun formulanya begitu, tapi bukannya maksudnya GBI untuk mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus
Anak adalah Yesus, dan Roh Kudus adalah Yesus. Mengklarifikasi semacam itu. Jadi kalau kita menjumpai pernyataan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh langsung menghakimi, oh ini orang Oneness nih. Jangan. Kita mesti konfirmasi, yang kamu maksudkan itu apa ini waktu kamu mengatakan tadi itu. Apakah kamu mengakui bahwa Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus? Kalau dia mengatakan iya, baru itu Oneness. Kalau dia mengatakan, oh tidak kok kami percaya Tritunggal kok. Maka kita tidak boleh menghakimi itu sebagai Oneness. Tapi menurut saya kalau kita sudah mengerti Tritunggal dengan benar, kita tidak perlu memakai formulasi itu. Itu menurut saya yang formulasi dari orang yang bingung saja ya. Bingung kan ya. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, satunya dalam nama Tuhan Yesus, maka digabungin semua gitu ya, digabungin. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menurut saya kita yang sudah belajar Tritunggal tidak perlu untuk menambahkan dalam nama Tuhan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus di akhirnya, tidak perlu. Formulasi Tritunggalnya tetap ya, dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Sudah, titik. Tidak perlu ditambah yaitu. Itu akan menimbulkan kontroversi ya, karena membutuhkan klarifikasi. Kita tidak perlu melakukan itu. Ya, jadi semacam itu ya. Tapi saya pikir di gereja ini tidak ada begitu kok. Tidak ada, saya pikir semua contoh tidak ada begitu ya. Contoh arti, tidak ada begitu kan? Tidak lah ya. Ya, saya yakin semua batul di sini tuh sudah jelas Tritunggalnya dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, sudah. Ya gitu. Karena lagi-lagi Kisah Rasul pasal 2:38 tidak membicarakan formulasi apapun. Ya. Ada yang lain? Ya. Maksud kalau pandangan mereka tentang Kristus di dalam inkarnasi dalam ke dunia sama enggak dengan kita? Sebenarnya beda, karena mereka menganggap yang inkarnasi kan bukan pribadi yang kedua. Yang inkarnasi itu Bapaknya langsung. Di situ sudah beda. Hanya kalau bicara naturnya, menurut saya dalam Oneness ini juga bervariasi. Melihat natur Kristusnya ini dengan satu pribadi dengan dua hakikat ini, mereka cukup bervariasi. Makanya saya tidak terlalu membahas ya. Karena dalam diri mereka sendiri juga tidak satu pandangan ya. Tapi yang jelas yang inkarnasi bukan pribadi yang kedua. Yang inkarnasi ya Bapa itu. Maka setelah cipta, ya tidak tahu gimana, kemudian Bapa yang sama itu inkarnasi namanya Yesus tadi itu. Itu perbedaannya yang paling mencolok. Kalau perbedaan dalam diri Yesusnya satu pribadi dengan dua hakikat, itu dalam diri mereka sendiri terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi tidak ada yang jelas begitu. Ya, yang lain? Nah, ya tanya daripada tanya di luar lo. Tadi aja mau tanya lo musuh. Kalau nggak ada yang lain, ini luar dari topik yang ini yang musuh yang nggak apa-apa ya. Tapi yang bersangkutan dengan ayat yang tadi musuh bahas itu mengenai penjahat yang di sebelah kanan itu loh. Sebelah kanan atau kiri nggak tahu. Ya, yang waktu Yesus mengatakan kan, pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di taman Firdaus kan. Nah, ini banyak yang dari iman sebelah kan mengatakan, Yesus mengatakan itu pada saat itu kenyataannya kan Yesus sama penjahat itu kan belum sampai ke surga. Jadi Yesus ngomong itu bohong dong, gitu bilangnya. Bagaimana kita menanggapi? Ya kan pas hari itu mereka mati. Kan Yesus ngomong pada hari ini, bukan pada detik ini kan. Pada hari ini juga. Hari itu Yesus menyerahkan nyawanya kan. Memang pada hari itu juga. Bukan esoknya, bukan. Masih dalam satu hari itu. Jadi kalau mereka ngomong hari itu Yesusnya belum ke surga, ya suruh baca ayatnya lagi. Karena tidak lama setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Jadi memang pada hari itu juga. Bukan pada besok harinya. Nah. Bangkitnya kan memang berikutnya kan. Tapi begitu mati kan rohnya langsung ke surga. Kan disalibkan mati hari itu juga kan. Bukan besoknya.
Mungkin pemikiran mereka langsung jasadnya kan langsung ke surga gitu. Loh kan, mana aja jasad ke surga, yang ke surga kan rohnya Sudah duluan. Sudah nggak disalib lagi musuh. Iya, iya, iya. Iya, ya normal kalau surga kan rohnya duluan ya, jasad kan urusan belakangan ya. Tubuhnya mana nanti hari kebangkitan terakhir barulah. Oke, ada yang lain? Coba. Yes. Kalau tadi Musa menyinggung tentang lagu-lagu rohani, sebenarnya ada memang yang lagu-lagu yang sangat kental dengan oneness atau sabelianisme. Seperti Aba aku panggil ya engkau ya Bapa itu kan ada liriknya yang nanti disebutkan Yesus. Tapi sebenarnya juga ada yang dicap seperti sabelianisme, tapi sebenarnya kalau menurut saya tidak. Kayak misalnya betapa dalam kasihmu Bapa. Tapi nanti ada digabungkan juga Yesus yang berkorban. Nah itu kan terkadang karena mungkin melihat kok ada Bapa yang juga ikut dalam karya keselamatan. Padahal kan sebenarnya Bapa juga memang ada berkorbannya. Betul. Nah itu kadang dicap gitu loh, itu sebagai yang sesat. Padahal kalau kita melihat dengan teliti tidak seperti itu. Betul, yang ngecap itu hyper. Jadi memang lagu itu apa ya, kita menilainya mesti secara objektif ya. Jangan karena hasrat kita yang terlalu lalu menjudge semua lagu ini sabelianisme sebenarnya. Kecuali memang ada kata-kata yang jelas, Yesus engkau Roh Kudus, Yesus engkau Bapakku. Nah itu jelas sabelianisme. Maksudnya adalah ajaran dari sabelianisme, tidak sadar penulisnya ya. Tapi kalau ada satu bait bicara Bapa, ada satu bait bicara Yesus, ya tidak bisa sabelianisme. Lagu-lagu klasik pun banyak begitu kok. Awalnya ngomong Bapa, lalu ngomong Yesus, lalu ngomong Roh Kudus. Kan tidak masalah itu. Yang diomongin juga saya setuju. Memang cuma Yesus yang berkorban. Bapa itu berkorban loh dalam keselamatan kita. Itu korban juga loh. Betapa hatinya itu kehilangan betul akan Kristus ya, pribadi yang kedua itu sangat dekat sekali, dia mesti korbankan untuk kita. Jadi jangan pikir cuma Yesus yang korban. Bapa berkorban dalam keselamatan kita. Ya, ada yang lain? Ming, mau tanya kamu ya kan? Wajahmu kelihatan mau tanya tuh. Ini kalau tanya ini ngeri. Kalau saya bisa jawab, saya dapat babi sekilo. Musa mau tanya itu kalau menurut Musa tuh kalau yang siapa itu yang terkenal tuh siapa yang Elion Miron itu ya, menurut Tritunggalnya dia gitu tuh menurut Musa seperti apa? Kan dia bilang Tritunggalnya itu Bapa itu Yesus keluar dari firman-Nya, terus dari mana lagi lah itu pokoknya. Kalau menurut Musa bagaimana ya? Iya, dia itu menganut Tritunggal versi Ortodoks Timur ya. Jadi Tritunggal versi Ortodoks Timur itu lebih kepada satu pribadi, bukan tiga pribadi. Jadi Bapa itu sumbernya, lalu dia punya pikiran dan kata-kata itulah Yesus, dia punya roh itulah Roh Kudus. Jadi bagi saya ini lebih cenderung ke satu pribadi bukan tiga pribadi. Kayak saya punya pikiran bisa ngomong, ini kata-kata saya. Saya punya roh, ini roh saya. Jadi saya cuma satu pribadi nih. Berbeda dengan Tritunggal yang kita pahami selama ini, satu hakikat Allah dengan tiga pribadi yang berbeda. Jadi berbeda. Menurut saya Tritunggal versi Elia Miron itu bukan ciptanya dia kok. Memang dia belajar dari tidak tahu dari siapa yang menganut ke Tritunggalnya Ortodoks Timur yang berbeda dengan Tritunggal yang kita yakini selama ini. Ya. Karena sukar ya menerima Bapa itu sumber, Bapa punya pikiran Bapa itulah yang kemudian inkarnasi. Agak sukar untuk menerima bagian itu ya. Sebagai doktrin Tritunggal yang benar ya. Berarti kalau pikiran itu tidak ada pada Bapaknya tidak punya pikiran. Kalau roh itu tidak ada Bapa, jadi Bapa tidak punya roh. Jadi Bapa ini apa begitu? Bapa bergantung sama pikiran sama rohnya atau gimana? Sedangkan Tritunggal yang kita percaya tidak begitu. Satu hakikat Allah, tapi itu ada dalam tiga pribadi yang berbeda. Nah itu yang sudah mantep itu.
Tidak dalam pengertian yang diajarkan oleh Elia Miron ya. Ada lagi? Jadi jawabannya beda. Iya beda. Beda. Sangat beda malah. Sangat beda. Pak, mau tanya Pak Didimus. Pak Julius lagi ini. Ya Pak. Oke, Pak, ya. kalau gitu kita kan Yohanes itu berarti dia kan antikristus, Pak. Hah? Yohanes antikristus? Yohanes itu antikristus, termasuk antikristus kan? Kelompok Yohanes. Enggak lah menurut saya. Karena kalau yang saya temuin Pak, mereka itu menolak kemanusiaan Yesus Pak. Rata-rata semua Pak yang di Indonesia. Saya Ya pernah mereka itu lebih cocok dianggap mengajarkan Kristus yang lain, ini lebih cocok ya. Saya pernah bahas sama dia tentang 2 Yohanes 1 ayat 7 tuh Pak. Saya bilang kan Yesus telah datang sebagai manusia. Mereka menolak itu Pak. Sebab telah banyak penyesat yang muncul pergi seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah mereka mengatakan bahwa kata manusia di situ itu bukan manusia Pak. Jadi kata sarks itu dianggapnya daging, bukan manusia gitu. Makanya saya tanya daging apa kali bilang. Yang Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya. Ya Pak, menurut saya memang pandangan mereka tentang diri Kristus itu tidak seragam sih Pak. Macam-macam pandangannya itu Pak. Jadi menurut saya tidak satu suara. Jadi kalau dianggap anti Kristus sih saya lebih condong mengatakan mereka mengajarkan Kristus yang lain ya. Karena yang inkarnasi bukan pribadi yang kedua, inkarnasi itu Bapa sendiri. Jadi dia lebih cocok dianggap dia Kristus yang lain ya. Ya kalau Pak Julius mau nganggap anti Kristus ya silakan. Ya, tapi kalau dia menolak kemanusiaan Yesus gimana Pak? Kan mereka menolak bahwa Yesus itu natur manusianya ditolak sama mereka Pak. Jadi dia menganggap bahwa Yesus itu mutlak tidak ada natur manusianya 100%. Ya Bapak itu. Iya. Saya pernah ngomong sama dia terus saya kasih ayat itu dia tetap menolak tentang kemanusiaan Yesus. Ya. Itu saya waktu itu masuk di room itu semua itu ada 6 orang apa 7 orang itu ya itu Yohanes semua Pak. Semua? Iya. Mengatakan bahwa dia menolak kemanusiaan Yesus. Iya. Memang ada yang seperti itu Yohanes sih memang ada. Oke? Yang lain? Oke. Ya. Sudah cukup. Oke ya. Baik kita akhiri, kalau tidak ada lagi, sekali lagi bela ini juga semakin menyegarkan kita tentang Tritunggal juga ya. Sekiranya masih ada doa-doa yang ternyata doa Yohanes Pentakostalism mulai hari ini tidak lagi berdoa dengan teologi yang salah ya. Berdoalah dengan teologi yang benar. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih karena terang-Mu saja yang sanggup memberikan kepada kami pengertian untuk mengenal Allah secara benar sesuai dengan apa yang Engkau wahyukan dalam kitab suci. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang perlu anugerah untuk menerima terang kebenaran-Mu dan jadikanlah kami menjadi berkat bagi orang-orang lain yang mungkin masih tersesat dengan pemikiran-pemikiran yang salah, yang bisa jadi mungkin mereka disesatkan oleh pikiran sendiri atau disesatkan oleh kelompok-kelompok penyesat. Mampukan kami menjadi berkat bagi mereka, sehingga sekiranya mereka yang tersesat bisa kembali kepada kebenaran firman dan hidup mereka pun diubahkan. Terima kasih, terus berikan kepada kami semangat untuk belajar kebenaran, dan biar dengan itu kami boleh semakin mengenal Engkau, dan semakin mengenal Engkau kami semakin mengenal diri kami, dan kami semakin mengenal akan anugerah-Mu yang besar. Bersyukur mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.